Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Yang jelas sehat ya, tetap semangat dan optimis dalam meraih prestasi. Nah ini berjumpa kembali dengan saya Muhammad Teguh Arifianto di channel Teguh History. Sebelum kita ke pembahasan lebih lengkap, don't forget to subscribe untuk channel Teguh History agar channel ini bisa berkembang dan bermanfaat untuk semuanya ya. Terima kasih. Kita mulai. Let's go. Yang pertama, Dina adalah seorang mahasiswi kedokteran. Di tengah perkuliahan, dia mengalami depresi berat karena kedua orang tuanya meninggal akibat kecelakaan. Sehingga dia berobat sampai sembuh dan bisa menyelesaikan kuliahnya. Setelah selesai kuliah, dia ingin melanjutkan sekolah spesialis, tetapi ditolak oleh panitia seleksi karena ada riwayat gangguan kejiwaan tersebut. Menurut Anda, tindakan panitia seleksi itu A. Sangat tepat karena sewaktu-waktu gangguan jiwanya kambuh bisa berbahaya. B. Tidak tepat karena melanggar HAM. C. Seharusnya diterima saja karena Dina sudah sembuh dan tidak berpengaruh apapun. D. Seharusnya panitia seleksi memberi kesempatan pada Dina. E. Tepat karena orang dengan riwayat gangguan jiwa bisa meresahkan. Nah, untuk soal nomor 1 ini jawaban yang tepat adalah yang E ya. Seharusnya diterima saja karena Dina sudah sembuh dan tidak berpengaruh apapun. Next, soal yang kedua. Di dalam dunia kerja, Anda akan bertemu dengan orang-orang dari latar belakang yang terkadang ada orang yang cuek dan tidak mau tahu. Ada juga yang sangat aktif mengkritik dan menyuarakan pendapatnya terhadap Anda. Sikap Anda, A. Bersifat terbuka terhadap kritik atau masukan. B. Menjadikan kritikan sebagai masukan yang membangun. C. Saya jadikan kritikan sebagai bahan evaluasi diri. D. Berusaha menerima setiap kritikan yang dilontarkan untuk Anda. E. Memahami karakter setiap orang yang Anda temui. Nah, di sini ya yang dilihat adalah terkait latar belakang ya, orang-orang dari latar belakang yang terkadang ada orang yang cuek dan tidak mau tahu. Nah, kira-kira sikap Anda ini bagaimana? Yaitu yang tepat menjadikan kritikan itu sebagai masukan yang membangun. Jadi yang tepat adalah yang B. Selanjutnya kita bahas soal yang ketiga. Setiap tahun atasan Anda mengajukan cuti untuk kegiatan keagamaan dan melimpahkan pekerjaannya kepada Anda. Bagaimanakah sikap Anda? A. Menanyakan kepada bagian kepegawaian apakah limpahan pekerjaan atasan menjadi keharusan untuk Anda. B. Menanyakan kepada atasan tentang kegiatan keagamaan tersebut ya, dan mengucapkan selamat menunaikan aktivitas ibadah. C. Bertanya kepada rekan-rekan dan mencari literatur tentang kegiatan keagamaan yang atasan lakukan. D. Biasa saja karena atasan biasa begitu. E. Membantu pekerjaan atasan tersebut karena bisa jadi Anda saat cuti juga melimpahkan pekerjaan kepada atasan Anda. Jadi yang tepat jawaban untuk nomor 3 ini adalah yang E ya. Di sini yang dikedepankan adalah toleransi ya. Jadi membantu pekerjaan atasan tersebut karena bisa jadi Anda saat cuti juga melimpahkan pekerjaan kepada atasan Anda. Jadi saling membutuhkan di sini. Lanjut soal yang keempat. Suatu hari Anda sedang makan di luar bersama rekan kerja. Beberapa saat kemudian datang seorang anak gelandangan yang mengatakan dirinya lapar dan meminta uang atau sisa makanan. Sikap Anda terhadap situasi ini? A. Memberinya uang lalu menyuruhnya pergi. B. Memberikannya sisa makan dan uang. C. Membelikannya makanan. D. Menanyakan di mana orang tuanya.
E. Menanyakan apakah dia bersekolah. Jawaban yang tepat adalah jelas ya, yang C. Membelikannya makanan. Kasihan kan, lapar. Oke. Berikutnya soal yang kelima. Suatu hari Anda berlibur ke kampung sahabat Anda yang berbeda latar belakang, agama, dan budaya. Sahabat Anda mengajak mampir ke salah satu warung makan dan dia memesan makanan kesukaannya tetapi terlarang bagi Anda. Bagaimana sikap Anda? A. Ikut memakan sebagai wujud toleransi beragama. B. Tidak memakannya, kemudian mengajaknya berbincang tentang keistimewaan makanan itu. C. Tidak memakannya, kemudian menanyakan hal lain tentang adat dan kebudayaan di kampungnya agar lebih memahami kebiasaan-kebiasaannya. D. Tidak ikut memakannya serta tidak berkomentar agar sahabat Anda tidak tersinggung. E. Ikut mencicipinya sebagai wujud penghargaan dan pengamalan Bhinneka Tunggal Ika. Jadi yang tepat yang mana? Nah, di sini sahabat Anda itu berbeda latar belakang ya, agama sama budaya. Untuk toleransinya gimana nih? Nah, yang tepat jawabannya adalah yang D ya. Yang jelas kita harus punya prinsip ya, tidak mengikuti ya, tidak memakannya. Kemudian menanyakan hal lain tentang adat dan kebudayaan di kampungnya agar lebih memahami kebiasaan-kebiasaannya. Seperti itu ya, soal nomor 5 jawabannya yang C. Next, soal yang ke-6. Peranan seremonial merupakan sifat dari peranan, nah ini yang akan kita bahas di dalam rangka. Nah, di dalam rangka merayakan ulang tahun anak, rekan kerja Anda yang sangat dekat dengan Anda, rekan Anda mengundang Anda dan meminta untuk datang ke acara ulang tahun anaknya tersebut. Nah, besok malam di sebuah restoran cepat saji tidak jauh dari kontrakan Anda. Anda tahu persis sudah pasti akan diadakan pesta untuk anak-anak. Padahal Anda sendiri sangat tidak menyukai anak-anak. Maka yang Anda lakukan adalah, nah yang A, menelpon dan memohon maaf karena tidak akan hadir dan memberi kado di lain kesempatan. B. Hadir sebentar saja, memberikan kado dan segera pulang untuk menghargai undangannya. C. Datang dengan ekspresi yang tidak menyenangkan karena banyak anak-anak. D. Datang dan memberi kado dan mengikuti acara sampai selesai. E. Tidak datang tanpa konfirmasi apapun. Jawaban yang tepat yang mana? Yang tepat adalah yang D. Datang dan memberikan kado dan mengikuti acara sampai selesai. Ini bentuk toleransinya ya, atau menyikapi bahwa kita peduli. Jadi jawabannya yang D. Selanjutnya kita bahas soal yang ke-7. Anda mempunyai keluarga di luar negeri. Dan hari ini salah satu dari anak keluarga Anda tersebut akan liburan di Indonesia dan dititipkan di rumah Anda. Apa yang akan Anda lakukan untuk menjelaskan padanya mengenai keberagaman di Indonesia? Nah, yang A, mengajaknya mengenal budaya dengan menceritakan sejarah di tempat-tempat yang dilewati. B, mengajak orang-orang di lingkungan buat memperkenalkan keberagaman kepada anak tersebut. C. Mengajaknya main ke tempat-tempat ibadah. D. Jadi wakil orang tuanya untuk mendidik dia tentang keberagaman. E. Menjadi perpanjangan tangan orang tua untuk mengajarinya tentang keberagaman melalui tindakan sehari-hari. Yang tepat yang mana ya? Yang tepat adalah yang E. Menjadi perpanjangan tangan orang tua untuk mengajarinya tentang keberagaman melalui tindakan sehari-hari. Jadi kita memberikan contoh ya. Dan ini kan dititipkan dari orang tuanya, maka kita harus melanjutkan ya di sini dengan kata perpanjangan. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 7 adalah yang E. Kita lanjut soal yang ke-8. Anda ditugaskan oleh atasan Anda bekerja untuk beberapa minggu di luar daerah. Setibanya di sana, ternyata daerah tersebut mayoritas wanitanya berhijab. Sedangkan Anda belum berhijab, bagaimana Anda menyikapi hal ini? Yang A, tetap pada pendirian dan berpenampilan seperti biasanya. B, ikut memakai hijab dan melakukannya secara berkesinambungan. C, ikut memakai hijab sebagai wujud penghargaan terhadap budaya daerah tersebut. D, ikut memakai hijab walaupun Anda merasa risih untuk menghargai budaya daerah tersebut. E,
Anda merasa belum pantas untuk berhijab. Lebih baik hijab hati dulu. Mana ya yang tepat? Yang tepat adalah yang C. Ya, kita menghargai. Jadi ikut memakai hijab sebagai wujud penghargaan terhadap budaya daerah tersebut. Nah, ini jawabannya ya. Next, berikutnya yang ke-9. Anda bekerja di event organizer perusahaan jasa acara pernikahan. Sudah menjadi hal yang lumrah jika mewarnai rambut bukan menjadi masalah bagi perusahaan. Suatu ketika Anda ditugasi oleh atasan ke suatu daerah yang di tempat itu ada stigma masyarakat bahwa mewarnai rambut identik dengan preman yang ditakuti oleh sebagian besar masyarakat. Sikap Anda adalah A. Tetap pada pendirian dan berpenampilan seperti biasanya. B. Mewarnai rambut menjadi hitam dan melakukannya secara berkesinambungan. C. Mewarnai hitam rambut saya sebagai wujud penghargaan terhadap budaya daerah tersebut. D. Berusaha mewarnai rambut menjadi hitam, walaupun lebih suka rambut warna-warni dalam rangka menghargai budaya daerah tersebut. E. Biasa saja, karena warna rambut warna-warni bukan masalah bagi warga desa. Mana nih yang tepat? Nah, yang tepat itu adalah yang C ya. Mengikuti aturannya yaitu mewarnai warna hitam rambut saya sebagai wujud penghargaan terhadap budaya daerah tersebut. Oke, mudah ya. Kita lanjut ke soal yang terakhir, yang ke-10. Nanti juga ada soal kelanjutannya. Ini sampai dengan 10 ya, 10 dulu. Nah, ini soalnya. Anda baru saja mendapatkan pekerjaan di sebuah perusahaan, di mana mayoritas karyawannya berlawanan jenis kelamin dengan Anda. Suatu hari atasan Anda menemui Anda dan mengatakan bahwa kehadiran Anda membuat banyak karyawan susah fokus dalam bekerja, karena mereka lebih banyak memperhatikan diri Anda dibanding pekerjaan mereka sendiri. Atasan Anda kemudian mengisyaratkan agar Anda melakukan sesuatu untuk mengatasi permasalahan tersebut. Apa yang akan Anda lakukan? Oke, yang A. Tetap bekerja seperti biasa ya, karena kesalahan bukan berada di pihak saya. B. Menyarankan kepada atasan agar mendisiplinkan para karyawan. C. Meminta kepada bagian kepegawaian untuk dipindahkan ke divisi. D. Mengubah tampilan dan perilaku Anda agar tidak menarik perhatian lawan. E. Sedapat mungkin menyarankan kepada rekan-rekan yang lain agar lebih fokus bekerja. Yang tepat yang mana nih? Ketika rekan-rekan kerja itu terpusat perhatiannya ke kita karena dilihat dari penampilannya. Jadi jawaban yang tepat harus mengubah tampilannya ya, dan perilaku Anda agar tidak menarik perhatian lawan. Sampai sini dulu ya, semoga bermanfaat. See you next time. Bye-bye.